kalimat yang bilang bahwa rumah yang terbaik adalah rumah yang ada anak yatimnya dan diperlakukan dengan baik. Dan rumah yang paling buruk adalah rumah yang ada anak yatim atau doapanya yang tidak diperlakukan dengan baik. Bisa kan kadang anak semakin bisa berpikir kayak, dia bukan ibu kandung saya gitu. Jadi saya ya dia bukan yang melahirkan saya gitu, tapi dengan didikan ibu nggak ada pemikiran kayak gitu dan nggak ada bantahan kayak gitu ya Bu ya. Tapi nyatanya di sini udah hadir Ibu Tati, di mana beliau ini merupakan sosok inspiratif yang mendirikan yayasan yang mempunyai banyak anak, lebih dari 30, ada totalnya 45 anak ya Bu ya. Iya. Belum termasuk anak sendiri, anak kandung sendiri gitu, dan beliau Masya Allah bisa menjalankan itu semua dengan didikan yang baik, yang bagus, dan tidak mengutamakan pendidikan aja, tapi juga mengutamakan akhlaknya dulu kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brapo dimanapun berada, selamat datang kembali di Branda Podcast. Oke, Sobat Brapo, di podcast kali ini kita mau sedikit refreshing pemikiran-pemikiran kita tentang podcast-podcast kemarin ini. Kan kita udah agak lumayan berat ya pembahasannya tentang pilkada, tentang politik dan sebagainya. Nah, di podcast kali ini kita mau bercerita, berbincang, terus cerita-cerita bareng lah intinya ya, dengan sosok inspiratif kali ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Sobat Brapo di sini sudah ada Ibu Tati Musyarofah. Ya, beliau merupakan pendiri Yayasan Benih Kebajikan Nusantara. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu udah sempat menyempatkan kehadiran. Sama-sama. Alhamdulillah. Aduh, saya jadi naik karena Bu Tati ini asli orang Betawi. Iya. Asli orang Betawi, betul. Dan mendirikan Yayasan Benih Kebajikan Nusantara. Itu ini kan mungkin Sobat Brapo masih banyak yang belum tahu nih Ibu Tati tentang yayasan tersebut. Dengar-dengar ini kan yayasan berdirinya ini udah lumayan lama gitu ya. Dari tahun berapa Ibu? Kalau berdirinya yayasan secara legalitas formal itu dari tahun 2010. Oh, 2010. 2010. Cuma memang merintisnya kita ibaratnya ngumpulin anak-anaknya gitu ya dari tahun 2002. 2002 itu karena kejadian efek dari kejadian kerusuhan massal 98 ya. Nah, itu tuh benar, aku sempat lihat juga ternyata emang ini yayasan yang memang udah berdiri sejak lama dan termotivasi atau berdirinya karena itu sebabnya. Iya, ada dua anak terlantar waktu itu ya karena efek dari itu. Kemudian kita rawat di rumah sendiri, rumah pribadi waktu itu masih rumah pribadi. Nah dari situ mungkin orang ngelihat bener kali gitu ngurusinnya ya gitu. Bukannya berkurang malah tambah. Habis itu ditambahin 2, ditambahin lagi 6. Ya nambahin si Allah ya. Karena memang setiap kali ada penambahannya selalu Allah ini gimana sih gitu kan. Sementara saya merasa bahwa Allah mengajak ngobrol saya dalam arti begini, lu tinggal ngatur aja, lu minta apa gitu. Kalau gue tambahin, lu jangan pakai protes gitu. Kasih jalannya sama Allah. Kasih jalannya sama Allah. Walaupun kitanya bingung, tapi ternyata ada aja jalannya. Ada jalannya gitu. Jadi ya alhamdulillah. Nah itu tuh sebenarnya menarik banget dari tragedi kerusuhan Mei 98 itu gimana ceritanya tuh awalnya? Iya, Bapak itu kan almarhum Pak Joko Mulyanto ya. Waktu itu kan menikah sama saya dalam kondisi yang ibaratnya tanda kutip kosong gitu, ibarat gelas kosong gitu ya. Karena memang beliau Islamnya Islam abangan gitu. Ketika bertemu sama saya, kemudian dia ikut ngaji gitu, ikut ngaji lah sama bapak-bapak yang udah berumah tangga. Terus kemudian dia terkesan banget dengan kalimat yang bilang bahwa rumah yang terbaik adalah rumah yang ada anak yatimnya dan diperlakukan dengan baik. Dan rumah yang paling buruk adalah rumah yang
ada anak yatim atau doapanya yang tidak diperlakukan dengan baik. Nah itu dia kayaknya terngiang-ngiang dari ngaji itu padahal ibaratnya mohon maaf ya mungkin dianggapnya remeh kali ya. Iya benar. Kalau kata orang mah segitunya gitu. Tapi buat orang-orang yang memang benar-benar masih kosong ibaratnya kosong batinnya itu ngena banget ke beliau gitu. Dari situ makanya kenapa sih ada anak umur sekitar umur 5-6 tahun yang masih orang-orang sekolah, anak-anak selain sekolah yang enggak, dia tanya kenapa gitu, dia enggak sekolah gitu. Akhirnya ya spontan aja ini secara singkat aja ya bahwa kamu mau enggak sekolah tapi syaratnya kamu tinggal di rumah bapak gitu, karena kan waktu itu saya punya anak baru 2, kebetulan yang satu masih balita, jadi ya, anaknya itu 2 kita rawatin, kemudian kebetulan saya waktu itu kan masih ngajar juga, ngajar MI ya, madrasah tidak ya. Otomatis kan saya juga meninggalkan anak masih pagi-pagi ya, jadi 6 meminterikan anak orang tapi membodohkan anak sendiri. Dengan lapang dadanya menerima anak orang lain tapi orang pikirkan. Ya habis bagaimana ya? Ya kita kan udah berikrar bapak itu imam. Iya kan, iya kita mau gitu. Ya kalau bapak ayo gitu. Akhirnya dia anak saya tuh 4 waktu itu. Iya. Kebetulan 2 anak ini masih nggak jauh beda umurnya dengan anak pertama itu saya. Itu adik kakak. Itu adik kakak. Pas dia mau akhirnya alhamdulillah. Kemudian ketahuan bahwa bapaknya ternyata udah meninggal dan nggak ketahuan di mana kuburnya. Karena bapaknya hilang pas kerusuhan 98 Mei 98 itu. Ya udah itu bapak semakin semangat itu. Padahal bapak kan mohon maaf biasa hanya seorang supir sekolah, supir angkutan sekolah anak-anak. Jadi bapak tuh driver gitu. Itu ya walaupun mohon maaf drivernya dari sarjana ya. Iya. Ini juga nanti ada ceritanya lagi gitu. Ya. Oke sip. Terus ibu? Jadi terus kami rawat. Nah kebingungan juga saya. Pak ini gimana? Saya kan ngajar, masih ngajar gitu. Akhirnya kata bapak, ya udah gimana kayak. Terus saya tanya emaknya ngapain tuh bocah. Ternyata emaknya itu ada ibunya. Masih ada ibunya. Terus masih ada ibunya. Kemudian saya tawarin ibunya kerja. Waktu itu saya ingat banget. Mau nggak lu? Yang pertama kali saya tawarin, mau nggak lu gaji 100.000? tapi karena di tahun itu juga udah besar gitu. Tapi lu buat ngurusin anak, lu masakin anak, lu nyuciin anak, tapi di rumah gua gitu. Jadi saya ibaratnya ya tetap nggak memisahkan orang tua. Iya betul gitu. Akhirnya ya sudah sampai besar tuh anak sampai sekarang udah sekarang udah nikah. Oh masya Allah udah pada nikah. Itu 2 anak pertama itu bisa ketemu gitu terus tiba-tiba diajak ketemunya emang di daerah dekat rumah apa gimana Bu? Jadi dia ngontrak di dekat rumah. Jadi rumah saya kan agak tinggi gitu ya, rumah saya agak tinggi, di bawah itu ada kontrakan kecil-kecil. Kontrakannya kamaran bukan kontrakan 1 pintu. Kalau kontrakan 1 pintu itu kan kamar depan, kamar tamu, dapur. Iya, 3 petak gitu. Kalau ini 1 kamar. 1 kamar kontrak gitu. Isinya emak, anak 2 sama ada anak 1 lagi. Sama bapak kiri. Ada bapak tirinya gitu. Saya pikir ya Allah kasihan amat. Saya bilang gitu, mohon maaf ya. Saya yang rumah saya 90 meter. Waktu itu 90 meter tuh. Waktu itu rumah saya 90 meter. Itu aja anak 2 kayaknya udah sempit. Iya. Lagi ini satu kamar. 1 anak, 3 anak sama 1 bapak nih. Tapi walaupun ada bapak tirinya tetap nggak diurusin 2 anak itu ya Bu ya karena memang bukan nggak diurusin sebetulnya. Saya nggak mau bilang bahwa itu nggak diurusin, tetap diurusin. Cuma saya menjaga aja begini ya, dalam 1 kamar. Saya berpikirnya secara psikologis aja gitu ya. Ada orang laki 1, ada orang laki 2, kecil 1 yang gede 2. Kemudian ada anak-anak perempuan yang menjelang besar gitu. Saya takut aja gitu, setan lewat gitu, ibaratnya dia lebih baik. Ya udahlah nggak apa-apa saya rumah saya juga
cukup untuk menampung 2 anak lagi. Iya. Itu berarti anaknya perempuan sama Perempuan laki-laki. Oh, perempuan dua-duanya. Oke. Dan yang pertama kali ketemu itu almarhum bapak. Iya. Waktu itu. Bapak lagi istirahat gitu ya. Terus tiba-tiba gitu ngomong ke ibu, Yang lumayan juga sih, cuman saya pikir kan nggak ibaratnya. Tapi ibu ini benar-benar menerima gitu ya. Coba kalau misalnya ibu-ibu lain nolak ya mungkin bapak juga nggak langsung gitu ya. Cuman kan memang ya udah bismillahirrahmanirrahim kalau memang itu anaknya. Karena saya pikir, karena memang sebelum itu juga bapak nggak tiba-tiba gini nih, nggak tiba-tiba langsung ketemu anak kemudian ngomong sama ibu nggak. Ada prosesnya gitu. Mah itu ngeliat anak gini. Tapi ibu juga bisa baca. Ini kayaknya masuk ini. Masuk Pak Eko. Jadi saya pikir emang bapak benar-benar merasa bahwa itu sangat berbekas dalam hatinya tentang salah satu ajaran itu gitu. Salah satu kalimat itu. Masya Allah banget, langsung dipraktekin langsung sama bapak ya. Dan juga maksudnya dalam walaupun bapak ngomong ke ibu ada prosesnya, ibu juga menerimanya dengan ya apa kata imam, apa kata kepala keluarga. Sebenarnya sempat sih dalam waktu itu. Dalam hati aja. Iya. Anak gua aja juga ibaratnya kita saya aja masih keteteran gitu kan. Tambah lagi juga. Ya udahlah, yang mungkin jalannya kali. Ya alhamdulillah ya ibu nerimanya. Terus sampai akhirnya tinggal di rumah ibu, orang tua yang ibunya itu gimana? Iya kerja. Kerja sama ibu jadi kerja pagi yang ngurusin anaknya karena waktu itu anaknya ada yang belum sekolah. Yang satu masih sekolah itu belum sekolah, kemudian ntar dia siang pulang karena kebetulan kontrakannya deket. Saya pulang dia siang dia pulang kan pada saat sore dia balik lagi untuk masakin anaknya lagi gitu. Jadi memang ya rumahnya memang rumah saya gitu, cuman memang isinya ya dia sama anaknya. Memberikan wadah rumah. Itu pada waktu itu 2 sampai akhirnya bertambahnya itu tahun 2002 berarti ya Bu ya? Anaknya masih umur berapa tuh Bu yang 2? Itu kalau yang 2 itu yang 2 pertama itu masih sekitar kelas 3, kelas antara kelas 3 sama kelas 4. Karena ada kakak beda setahun ya. Nah habis itu nggak lama kemudian datang lagi 2 lagi. Ceritanya ini sih masih berkaitan ada hubungan keluarga ya, walaupun keluarga jauh gitu ya gitu. Keluarga dari kedua anak itu ya? Enggak, keluarga saya. Keluarga. Dari saya dari ibu gitu ada jauh gitu. Bilangnya ini belum lama ibu karena ibunya meninggal. Pertama ibunya meninggal nih, anak 2 masih sekolah. Yang satu kakaknya SMP, yang satu adiknya masih SD. Mau nggak terima lagi gitu? Saya nggak apa kalau mau terlanjur lah ibaratnya gitu ya. Ya walaupun terima juga nggak sepenuhnya gitu ya. Ya karena emang orang minta tolong, ya udah nggak apa-apa gitu. Belum kita terima anaknya, bapaknya meninggal. Jadi dari ibu sama bapak itu meninggal, itu anak yatim piatu. Ya mungkin ini semacam memang Allah benar-benar tunjukkan bahwa ini harus kamu terima ini. Betul. 2, akhirnya kumpul 4. Alhamdulillah yang datang kedua, yang datang dulu belakangan ini, yang satu karena orang kampung ya, orang Bogor gitu, tinggal di Bogor kan. Udah bisa kita ambilin tuh, mau bantuin mama ya nak ya, gitu. Misalnya dia udah bisa masak, orang kampung walaupun masih bisa masak ya, anak-anak kecil, anak-anak kampung itu, dia bantuin anaknya rajin, hobi masak juga. Jadi sebelum dia berangkat sekolah, ya kan sekolahnya kita pindahin tuh dari Bogor ke Jakarta, waktu itu SMP atau sama dia ya. Terus alhamdulillah, tuh anak bisa bantu kita, bantuin saya gitu. Adiknya kan juga SD waktu itu. Jadilah jadi 6 anak di rumah saya toh. 6 anak di rumah saya, alhamdulillah keurus. Jadi itu sejarahnya yang abis itu terus lagi datang lagi ceritanya gini, saya dikasih apa ya? Dikasih informasi sama orang. Jadi katanya di sana ada di kontrakan situ ada bocah apa sekolah kecil-kecil gitu ya. Orang justru yang kasih dari rumah saya ke orang itu ada ke rumah kontrakan itu sekitar 200 meter lah. Saya lihat
Saya lihat tuh anak, ya Allah, itu anak kecil mercik gitu ya. Itu paling bedanya 1 tahun 2 tahun. Ingusnya meleleh. Ibunya mana? Ibu kerja jadi pembantu. Itu di mana anak ada 6 orang. 6 orang tuh. Merecet banget itu nanti ya. Terus saya bilang gitu, ini gimana ceritanya? Baru sekolah enggak. Dari 6 orang itu yang sekolah cuma 1. Anak kecil. Akhirnya saya bilang gini, ternyata setelah diselidiki ternyata apa? Ibunya pembantu, mohon maaf ya. Bapaknya itu bini kedua. Jadi bini pertama anaknya udah nikah semua. Terus bapaknya nikah lagi, dapat anak banyak. 6 itu. Ternyata setelah diselidiki ternyata anaknya itu waktu itu baru 8. Ternyata 6 itu yang kelihatan gitu ya, ibarat gunung. Ada 2 lagi berarti ya? Ada 2 lagi gitu. Akhirnya saya bawa 5 dulu tuh. Saya bawa 5, oke deh 5 dulu, yang 1 tadi. Akhirnya 1 kedua. Saya gimana ya, boleh nggak? Boleh silakan Bu. Ini emang kita cerita juga lucu-lucu aja ya. Pas ternyata setelah saya terawatin anaknya, terus ibu itu saya kan udah 8 anaknya ya gitu. Pas udah 8 anaknya ternyata terus hamil lagi. Jadi itu 8 terus lagi hamil? Masya Allah. Hamil lagi, udah selesai. Saya nggak tahu tuh anak kemana akhirnya. Terus sekarang ternyata saya dengar lagi dia hamil lagi. Itu kan berarti ya? Oh iya. Jadi subhanallah, ini apa nggak bisa KB atau ini orang memang nggak mau KB gitu ya? Padahal fasilitas kan ada, KB juga gratis gitu. Udah gitu, sampai akhirnya kalau nggak salah sampai 11. Tuh, tapi subhanallah Allah. Gak lama kemudian masa bapaknya juga meninggal. Bapaknya yang 6 anak itu. Iya. Subhanallah pas saya rawati gitu anak ya, alhamdulillah akhirnya ada yang lulus sekolah gitu ya, ada yang mau sekolah. Itu ibu rawat semua anak yang 10 apa 11? Enggak, 6 orangnya dong. 6 orangnya. Karena yang kecilnya kan saya nggak tahu. Itu dia kemana ini anaknya? Apa masih dia rawat? Iya. Nah udah bismillahirrahmanirrahim. Tapi dari situ yang saya baca, maksudnya saya ambil di kelompok. Nggak ada tuh anak yang kelaparan. Ikutin saya karena suami saya cuma sopir. Ya kalau bayaran mungkin bayaran SPP ya. Iya. Mungkin kali ya, mungkin ya sering nyumbang. Tapi untuk makan enggak. Oh Allah memang benar soal janjinya. Enggak akan meleset janji Allah. Kalau masing-masing orang itu ada rezekinya masing-masing. Jadi alhamdulillah sampai saat ini pun setelah bapak enggak ada itu kan ada sekarang malah jadi cuma banyak. Berarti dari awal itu yang tadinya 2, 4, terus tambah lagi yang anaknya 6, itu sebenarnya jarak tahunnya juga nggak terlalu jauh. Dan dari lingkungan yang emang ibu juga tahu gitu ya Bu ya. Tapi emang bapak, terutama bapak ya Bu, yang dimana kan beliau ini sebagai kepala keluarga, imam dari keluarga ibu Tati sendiri, itu benar-benar dengan lapang dada. Ayo coba kita rawat bareng-bareng. Kita asuh mereka gitu kan, tapi nggak memikirkan aduh ini gimana biayanya kayak gitu, tapi memang dikasih jalan terus sama orang. Jalan dan kami mohon dengan alasan ada anak-anak kami nggak pernah minta sama orang, nggak pernah minta tolong dong bantu saya, tapi kami punya prinsip yang sama bapak. Ida bin Absik saya sama bapak tuh sama, artinya mulai dari diri sendiri, jangan nunggu kaya. Bapak prinsipnya begini, mau sedekah jangan nunggu kaya, ya kalau dikasih kaya, kalau kagak apa sedekahnya, iya kan? Gitu. Kita kadang suka mikirin betul ya. Sedekah sesuai kemampuan. Gitu. Jadi memang kita mulai dari diri sendiri gitu. Jangan kita ngelihat orang lain udah berhasil baru kita mulai kerja. Atau kalau kita baru mulai. Kalau bapak memang ya udah semampunya kita. Kita biasanya ngasih sama oncom ya udah, ibaratnya gitu. Makanya kami belum pernah mungkin pernah tersirat gitu ya, nggak pernah minta untuk anak-anak. Buat saya yang penting kalau ada orang yang mau menghutangi saya, memberikan hutangan kepada saya, itu lebih baik daripada saya harus minta. Makanya hutang saya banyak.
dulu. Sekarang alhamdulillah udah ya ibaratnya dulu paling beras juga ngutang. Iya. Kalau misalnya beras tinggal satu, bayangin waktu itu udah satu rumah 90 meter, kamar 3. Kebetulan ada kamar satu yang agak lebih besar, itu saya sama anak kandung saya. 2 kamar ini untuk anak asuh saya, karena waktu itu anak asuh saya sudah sekitar 16 orang. Umurnya juga Rata, sekolah semua. Rata. 16 orang. Jadi enak 16 orang itu saya bagi-bagi tuh. Ada yang di kamar, ada yang di kamar, ada yang di depan TV. Murah gitu. Tapi mereka seperti rayap. Pagi-pagi mau berangkat sekolah bersih. Emang dari anak-anak asuh ibu sendiri juga benar-benar sopan santunnya juga bagus gitu ya, baik-baik. Dan emang mohon maaf nih Bu, mungkin kalau misalnya kan sekarang banyak media sosial yang bisa netizen pada komen gitu ya, maksudnya kayak banyak media yang meliput juga kayak misalnya zaman sekarang masih banyak tawuran gitu ya Bu. Kadang orang komen gini, udah nggak, mohon maaf, udah bukan orang berada, tapi maksudnya sikapnya juga maunya tawuran segala macam. Tapi untuk ibu sendiri, alhamdulillah anak-anaknya dapat diatur sekolah. Dijaga. Iya, itu parenting ibu tuh benar-benar sangat-sangat jam 9 malam bagus masuk banget. semua. Anak-anak jam 9 malam masuk semua. Misalnya, malah waktu itu kan lebih aneh nih, lebih karena rumah satu. Pintu satu depan, nggak ada pintu belakang kita. Karena rumah belakang rumahnya udah juram, udah rumah kita di dataran tinggi agak tinggi. Itu satu. Jadi kalau misalnya anak saya bilang, lihat anak 16 misalnya gitu ya, anak 16 orang. Saya lihat satu nggak ada, tanyain, cari. Itu belum bisa tutup. Itu. Nanti kuncinya juga kita pegang. Jadi anak-anak memang ya kita dibayarin aja lah kalau misalnya waktu itu kebakaran semua. Iya. Memang kan kuncinya saya pegang. Iya. Tapi saya pikir gini, itu kan memang rumah kita ya. Gitu. Mau bagaimanapun juga bagaimana pendidikan kita kepada anak-anak. Saya bilang sama anak-anak, kayak kalau orang bilang bahwa akhlak lebih baik daripada ilmu sekarang adab ya. Iya. Saya sejak dulu sudah mempraktekkan bahwa orang nggak tahu kamu itu punya ilmu setinggi apapun, tapi orang tahu akhlak kamu baik. Nanti orang akan tanya, ini anak akhlaknya baik banget. Gimana nanti hasil didikannya gimana? Paling tidak saya bilang gini, kalau kamu sudah menunjukkan anak yang baik aja, kan tidak mama juga ada ikhlasnya. Mohon maaf ya. Jadi mama ibaratnya merawat kamu nggak sia-sia. Itu yang ibu tanamkan dari dulu. Makanya memang kalau misalnya sekarang anak-anak nggak ngerti jalan itu sambil di depan orang tua ya. Iya. Kan ada tuh dulu zaman ibu sekolah ada gitu, ada jalan di depan orang tua harus nunduk. Iya. Itu kan ibu masih ajarkan ke anak-anak sampai sekarang. Karena yang pertama kali orang lihat itu adalah adab. Orang nggak tahu kamu kaya, orang nggak tahu kamu pintar, orang nggak tahu kamu anak siapa. Tapi orang tahu kamu ada juga. Bercermin dari almarhum Pak Joko sendiri, beliau ini merupakan sarjana ya, tapi ilmu walaupun mempunyai ilmu gitu sarjana, titelnya ada, tapi beliau tetap ya akhlaknya juga lebih baik daripada sama ilmunya. Maksudnya balance dan akhlaknya memang lebih baik gitu ya Bu ya. Karena saya sama bapak tuh mendidik anak itu kompak. Kalau bapak lagi marah, saya ingin. Saling melengkapi gitu. Kalau saya marah, bapak ingin. Ibaratnya marahin anak. Iya. Jangan sampai kita anak salah, kita marahin dua-duanya. Iya. Saya marah ke anak, bapak marah ke anak, dua anak marahnya. Paling tidak, ketika bapak marah kita diem, tuh anak ada harapan. Oh nanti gue mau ngomong sama mama. Iya. Jadi ya memang begitu, memang ilmu itu sebetulnya ilmu mendidik anak itu nggak selalu harus melalui teori. Jadi praktek yang ada, kita harus selalu belajar bagaimana cara mengasuh anak. Oh anak saya ini waktu saya perlakuan begini kok hasilnya begini. Jadi besok kita belajar lagi gitu. Nah, saya sama bapak begitu gitu. Karena kita ibu-ibu ya, bapak-bapak udah malas baca. Ya kan? Apalagi di tahun itu belum seperti sekarang. Betul. Google nyari parenting di Google banyak. Iya. Ya. Kalau dulu kan dulu kalau nggak ke Gramedia ya ke Gunung Agung. Iya. Mohon maaf jadinya
udah gak ada. Adanya satunya. Satunya, maaf ya. Jadi begitu nih anunya perjalanan ibu ngurusin anak sampai sekarang. Maksudnya juga didikan ibu benar-benar juga anaknya, didikan ibunya bagus, anak-anaknya nurut. Udah jadi alhamdulillah juga lengkap gitu ya. Berarti sekarang udah ada berapa anak asuh? 45. 45? Iya, 45. Itu umurnya berapa? Umurnya dari umur 5 tahun, paling kecil 5 tahun. Yang paling besar kelas 3 SMA. Oh, yang paling besar. Sebetulnya udah ada yang kuliah. Yang kuliah udah ada. Sampai kuliah juga. Yang kuliah udah ada yang lulus, ada yang berumah tangga, ada yang masih kuliah juga. Gitu. Cuman memang yang kalau kuliah ini udah kita nggak anggap sebagai anak asuh lagi. Iya. Tapi sudah kita berdayakan dia. Paling tidak kalau ada kegiatan dia saya suruh moto. Iya, suruh bantu acara. Iya, suruh bantu acara, suruh bantu jadi MC kan lumayan. Iya, betul. Tapi tetap tiap bulan kita kasih jajan. Buat nanti mereka ya namanya kuliah perlu bensin atau perlu ongkos gitu. Tapi kalau misalnya mereka udah nggak tinggal di yayasan ibu lagi, berarti balik ke keluarganya atau? Ada yang balik keluarganya, ada yang memang mereka nggak punya keluarga tapi mereka mandiri ngekos gitu. Ngekos kan udah punya modal dasar ijazah SMK. Oh iya benar. Karena mereka ibu punya sekolahan mereka kan SMK. Jadi tujuan ibu juga selain akhlak tadi budi pekertinya yang baik, tapi juga memang pendidikannya untuk menunjang masa depan si anak-anak tersebut. Oke. Paling tidak dasar ijazahnya itu, ijazah SMK itu ya buat jadi penjaga toko kan udah bisa. Pramuniaga bisa. Aja neng ibu sih begitu aja gitu. Sampai sekarang juga memang ibu nggak muluk-muluk kok. Saya bilang sama anak-anak, mama nggak, karena kamu panggil mama. Oh manggilnya mama. Mama nggak menuntut kamu untuk misalnya jadi ranking 1 enggak. Iya. Yang penting bagaimana kamu bisa berterima kasih bahwa kamu dikasih kesempatan untuk bisa melanjutkan nanti sekolah terakhir SMK. Kalau kamu bisa sampai selesai kuliah, itu udah ada contohnya kakak lupa namanya. Kuliah di UIN, alhamdulillah. Dapat di UIN. Kebetulan kita kan punya PAUD ya, dia ambil PAUD. Itu kalau bukan Allah yang benar, kalau bukan memang Allah yang memberikan jalan, nggak mungkin seperti itu. Gitu. Jadi memang, ya namanya anak-anak bandel aja neng. Apalagi anak baru ya. Ada juga begitu. Anak baru umur 5 tahun, mohon maaf. Saya ini kan keunikan yayasan saya tuh nggak mau menerima kalau orang saya cuma menerima SMP aja. Saya terima SD aja, saya terima SMA aja, enggak saya. 3 anak yang memang butuh pertolongan, adiknya paling kecil SD, TK misalnya, kakaknya SD, kakaknya SMP, kita terima semua. Karena kita bermaksud bukan untuk kita memang untuk bagaimana keluarga gitu. Kalau dipisah-pisahkan berarti kan mereka malah nanti akan jadi orang asing ketika bertemu pada saat. Khawatirnya nanti pada saat ketika bertemu besar, kemudian mereka sama-sama sukses, bertemu dalam satu kampung yang sama, keluarga yang sama, menjadi persaingan gitu. Iya. Saya bilang, saya nggak muluk-muluk kok. Yang penting bagaimana kamu bisa sekarang memperoleh. Itu aja. Sampai nanti kamu lulus SMK. Udah itu aja. Jadi di saya itu satu keluarga ada 2, 3, 4. Nah yang terakhir ini 3, satu keluarga dari Batak. Aduh sama semuanya anunya. Agak susah kalau maaf ya 3-nya, tapi alhamdulillah mohon maaf kalau saya bilangnya gini ya udah jinak kan. Menurut mama karena ternyata saya kalau kita keras lagi itu ada. Iya. Tapi saya bilang ada kalau dia lagi ngambek begitu saya harus maunya apa sih sayang, saya sayang. Gitu, jadi dia keluarin semuanya. Iya. Karena memang mereka juga butuh jaminan bahwa saya mau bercerita sama orang yang memang saya percaya. Itu jadinya kayak begitu. Jadi memang kita menemukan sosok mama gitu ya Bu ya di diri Ibu Tati sendiri dan nggak ada perbedaan gitu maksudnya semakin besar kan kadang anak semakin bisa berpikir kayak
dia bukan ibu kandung saya gitu. Jadi saya ya dia bukan yang melahirkan saya gitu, tapi dengan didikan ibu nggak ada pemikiran kayak gitu dan nggak ada bantahan kayak gitu ya Bu ya. Bener-bener. Ya karena saya ngajarin bener kok. Kalau misalnya melenceng ya bukan urusan saya gitu. Saya mah yang penting niat saya baik. Gitu kan. Kemudian ketika ada yang mereka melenceng, ya udah itu urusan mereka. Yang penting saya bagaimana saya udah bisa menyalurkan ibaratnya pengalaman saya atau misalnya saya udah mendidik mereka. Ketika mereka akhirnya nggak sesuai sama harapan saya, kemana lagi gitu. Makanya saya bilang juga anak-anak, manfaatkan selagi mama bisa dimanfaatkan. Orang kan bagi bilang gitu, bisanya manfaatin doang gitu kan? Iya. Mau orang ini malah mau dimanfaatin. Manfaatkan selagi mama bisa dimanfaatkan. Takutnya nanti suatu saat mama juga bisa berubah jahat. Saya bilang, manfaatkan selagi mama masih baik. Takutnya nanti mama juga nggak bisa jadi orang yang nggak baik. Saya sampai gitu sama anak-anak, karena memang gitu kan. Mendidik anak-anak yang memang seperti itu beda pendidikan anak-anak yang pesantren. Iya betul, itu susah banget ya Bu. Tapi mohon maaf ya ibu, ibu punya anak bontot, busuk nih. Ibu pesantren ini jauh ke Bekasi sana. Bayar tiap bulan, nggak main-main, bayarnya ya. Iya pesantren sekarang, zaman sekarang. Tapi anaknya nurut-nurut. Iya. Alhamdulillah, lah ini anak yang mohon maaf dari ujung kepala saya ke ujung kaki gratis. Iya. Kita rawatin, bandelnya nak, ya Allah, untung dada masih penuh. Kalau dadanya masih full. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi ya. Tapi ibu berarti pas ya. Boleh silakan ibu sambil kita ungkap lagi nih terus cerita. Waktu ibu berarti kan pertama kali anak diasuh yang dua orang anak itu di tahun 2002. Terus di situ kan almarhum bapak memang yang cerita sama ibu, terus ngerayu ibu kayak gimana nih kayak gitu. Tapi dari keluarga ibu sendiri kayak saya waktu ibu anaknya udah berapa? Udah dua. Ada apa kayak penolakan atau kayak gimana dari keluarga ibu sendiri itu gimana? Keluarga besar maksudnya? Iya. Enggak juga. Alhamdulillah keluarga kami mendukung ya. Mendukung karena kebetulan almarhum bapak juga punya yayasan walaupun tadi kajiannya enggak mengurus anak-anak benar secara ya kayak ibu sekarang. Kalau ibu kan sekarang emang benar-benar dari pagi ke pagi lagi memang ibu tongkrongin tuh bocah. Kita udah macam-macam. Jadi nggak ada. Tapi dari anak-anak ibu juga kayak benar-benar menerima mereka gitu ya, welcoming sama anak asuhnya. Iya, anak kandung dan anak kandungnya tuh maksudnya nggak yang mama kan jangankan ke anak asuh, kadang kita sama-sama anak kandung aja suka mama kok lebih perhatian sama dia sih gitu. Apalagi maksudnya yang itu bukan anak kandung sendiri gitu ya Bu ya. Ternyata dari sini dari pertanyaan kamu jadi ibu jawab bahwa ternyata mendidik anak itu nggak harus dengan mulut. Oke. Mereka tahu anak kandung saya itu karena memang kita tiap hari kali ya, mereka nyatu gitu. Karena kita nggak bisa tempat sayang. Saya sama anak-anak saya itu sama anak asuh anak kandung saya nggak bisa tempat. Jadi kita satu naungan rumah, satu hubungan. Jadi anak saya tuh anak kandung saya bisa melihat bagaimana perlakuan mama kepada anak-anak lain. Sehingga mereka juga dengan sadar mereka ngerti. Dulu waktu kecil-kecil memang juga sempat ada jealous ya, cemburu namanya anak-anak. Tapi seiring waktu justru sekarang saya harus belajar kepada mereka. Mereka yang lebih sayang sama anak-anak asuh. Iya, mereka yang lebih yang lebih care daripada saya gitu. Jadi ya berarti alhamdulillah saya nggak harus ngajarin secara mulut. Karena emang mereka udah merasakan kalau emang kita semua ini keluarga gitu ya. Dan emang ya walaupun beda darah gitu nggak ada ikatan darah tapi ya dari kecil udah bersama gitu ya. Jadi memang benar-benar keluarga ya Bu ya. Mereka melihat tindakan kita, bukan ucapan kita. Jadi kadang-kadang malah saya jadi dia lebih. Jadi anak saya lebih, maksudnya lewat gitu anunya, akhirnya gitu ya. Gitu. Mohon maaf salah satunya ya.
satu sisi kan saya kepengen misalnya saya nggak mau berbeda gitu ya, memperlakukan mereka. Tapi satu sisi kan saya juga ingin nggak mau di suatu saat nanti saya dituntut sama anak kandung saya, mama terlalu merawat, memperhatikan anak orang daripada saya nggak mau dituntut itu. Saya ajaklah mereka makan di tempat yang lumayan lah, kayaknya sekarang kan lagi ngetren tuh, kemarin tuh ngetren kerang tumpah ya, itu kan lumayan ya, seafood tumpah ya. Kalau kebetulan kita sama hobinya makan yang seafood kita aja makan gitu. Di sana bilang, mama kapan-kapan anak-anak kita ajak kemari. Malah mereka yang kepikiran. Anak saya yang paling tua kayak gitu. Anak saya yang nomor 2 itu kan laki-laki ya. Mana dia ngajak gitu ngomong. Iya nak, ya. Tapi saya pikir berapa juta keluar. Berarti sekarang anaknya berapa? 45. Anak asuh. Anak kandungnya? Anak pribadi saya 5. Oh, anak kandung 5. Iya, anak pribadi saya 5, anak cucu 2. Oh, ada cucu. Alhamdulillah udah ada cucu, itu udah makin keluarganya makin besar ya. Jadi benar definisi keluarga besar ya. Dan sebenarnya maksudnya keluarga mendukung, suami alhamdulillah baik banget, masya Allah, keluarga mendukung, anak mendukung itu nggak jadi hambatan untuk berdirinya yayasan. Iya, ya. Makanya lancar aja, nggak ada hambatan. Saya merasa ya mungkin ada hambatan, cuman saya merasa itu bukan hambatan, bisa diatasi. Saya pikir apapun kalau kita lakukan dengan senang, Ilham mau punya Allah ya. Kita lakukan dengan senang, kita lakukan dengan rela, ya nggak ada masalah. Itu jadi menurut ibu ya yang penting bagaimana ibu bisa memanage hati ibu sendiri untuk senang melakukan apa yang memang ibu ingin lakukan sama anak-anak. Malah anak-anak saya kan, mama kalau ngomel biar anu kan pak, biar tegas ya. Kalau begitu bagaimana anak-anak mau dengar gitu? Enggak, yang ngomel kamu aja, mama nggak usah, mama udah tua. jadi begitu lah gitu kan. Iya, semakin apa namanya juga kita semakin lebih sabar malah justru ya. Saya tuh manggil mereka sayang. Kadang-kadang satu sisi saya mikir sayang gitu, karena banyak gitu. Kamu kan ada sayang gitu. Lupa kan. Udah kebanyakan. Tapi memang saya biasakan untuk memanggil anak saya. Tapi Bu, almarhum Bapak ini kan maksudnya juga waktu itu yang berjuang sampai sekarang kan Bapak udah nggak ada gitu ya. Masih ada perbedaan di antara itu. Itu gimana Ibu? Ya perbedaannya cuma memang ya banyak sih perbedaan. Cuma salah satunya memang sekarang kalau ada masalah saya harus mendem sendiri. Dalam arti saya harus cari jalan keluar sendiri gitu. Karena anak-anak saya juga belum bisa saya sepenuhnya saya berikan permasalahan yang sedang saya hadapi gitu. Karena beda lah. Anak saya umur 25 tahun. Nih yang nomor 2. Lah saya umur 57 tahun. Pemikiran kita beda. Kalau dia kan misalnya kalau saya kasih masalah nih, mama punya masalah ini, udah mah habet aja, misalnya begitu kan. Nah kalau kita kan enggak. Kalau itu kan banyak dipikirin baik-baik. Kalau saya bilang A, kalau saya mau ngerjakan A, nanti bagaimana hasilnya? Iya. Saya ngerjakan B, bagaimana hasilnya? Panjang pikirannya, makanya sekarang harus saya yang relate. Saya harus bisa memanage batin saya, memanage hati saya, memanage pikiran saya, biar supaya saya tuh jangan sampai di depan anak-anak lemah. Ya, karena semua tumpuan itu ke saya. Karena memang saya ditinggalin bapak. Anak-anak tuh banyak, selain anak kecil juga anak tua. Artinya apa? Bapak kan punya karyawan. Bapak kan punya karyawan yang memang harus saya rawat juga, itu karyawan untuk saya. Lain karyawan yayasan yang mandiin anak-anak, yang nyuciin baju anak-anak, yang ngurusin anak-anak yayasan. Lain juga karyawan bapak yang bapak kan beneran ninggalin usaha. Hari kita jalankan travel. Travel apa namanya? Kontrakan apa namanya? Persewaan mobil lah. Ya itu yang modal kita. Modal kita selama ini kalau misalnya memang kata bapak jangan sampai minta-minta gara-gara anak-anak. Jangan sampai kamu minta-minta, bapak pesannya begitu. Jangan sampai minta-minta dengan alasan kita punya anak yatim, kita punya anak jangan. Allah tidak mewajibkan kita untuk merawat anak orang lain.
Tapi memang kita sendiri yang pengen. Nah kalau kita sendiri yang pengen, nah kita yang harus bertanggung jawab. Jangan minta sama orang, jangan minta kamu sendiri. Saya punya anak yatim 45. Sekarang ini anak asuh 45, tolong bantu saya juga. Saya kalau nggak terpaksa, nggak mepet, saya nggak minta. Kalau saya minta kalau udah yang mepet, penting prinsipnya iya. minjem gitu ya daripada minta. Mending minjem atau utang. Itu saya jadi. Ya mohon maaf ya sampai sekarang saya dari sejak saya berdiri sampai sekarang bisa kehitung saya bikin proposal itu pun diminta. Kalau nggak diminta saya nggak minta. Nggak bisa. Alhamdulillah rezeki Ada. terus. Oke. Nah, mungkin Ibu ini nih Sobat Bravo nih harus nonton podcast ini karena kan ini juga lagi viral gitu ya. Ada orang tua yang ngurus satu anaknya susah gitu Bu. Ada artis gitu Bu, ngurus satu anaknya susah sampai akad masak segala macam. Tapi nyatanya di sini udah hadir Ibu Tati, di mana beliau ini merupakan sosok inspiratif yang mendirikan yayasan yang mempunyai banyak anak, lebih dari 30, ada totalnya 45 anak ya Bu ya. Iya. Belum termasuk anak sendiri. Anak kandung sendiri gitu, dan beliau Masya Allah bisa menjalankan itu semua dengan didikan yang baik, yang bagus, dan tidak mengutamakan pendidikan aja tapi juga mengutamakan akhlaknya dulu kayak gitu. Masya Allah. Ada di Yayasan Benih Kebajikan Nusantara dan pendirinya ini dari Ibu Tati dan juga almarhum Bapak Joko. Masya Allah. Nih podcast ini pokoknya harus ditonton sama masyarakat dan juga apalagi nih ibu-ibu muda gitu ya, yang dimana masih butuh banyak ilmu untuk mendidik anak. Nanti mungkin kalau misalnya Sobat Bravo berkunjung ke yayasan Ibu boleh banget ya Bu ya? Boleh. Kita terbuka 24 jam. Betul. Mungkin Sobat Bravo mau melihat bagaimana Yayasan Benih Kebajikan Nusantara, boleh. Alamatnya di mana Bu? Jalan Warung Sila, RT 03 RW 4 di Jakarta. Jakarta Selatan. Jakarta. Tetangganya presiden kita, Gus Dur. Masya Allah. Boleh dicatat teman. Sobat-sobat Bravo, boleh nanti mungkin Sobat Bravo ingin berkunjung ke yayasan dari Ibu Tati. Oke, mungkin sekian untuk podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu Tati atas ilmunya, ceritanya yang sudah dibantu share ke teman-teman semua. Alhamdulillah bermanfaat. Amin. Mungkin itu saja untuk podcast kita kali ini. Terima kasih Sobat Bravo. Jangan lupa nantikan podcast-podcast kita yang gak kalah seru di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minum lagi Bu? Tadi nggak habis ini.